Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahrau Faramayuda bersama anggota saya Saudara Uwan Purnama yang merupakan mahasiswa Magister Farmasi. Pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Uji Aktivitas dan Identifikasi Senyawa Aktif Larva Sida serta Repelan Bunga Marigold dengan nama Latin Tagetes erecta, di mana penelitian ini dibiayai oleh Kemendikbuddikti melalui skema penelitian tesis magister 2024. Sebagai latar belakang dan tujuan, seperti kita ketahui bahwa penyakit demam berdarah saat ini prevalensinya semakin meningkat dan salah satu faktor penyakit demam berdarah adalah nyamuk Aedes aegypti, di mana nyamuk Aedes aegypti ini berasal dari larva atau jentik. Dan salah satu cara untuk mencegah atau menurunkan demam berdarah adalah dengan menurunkan juga populasi dari larva maupun nyamuk Aedes aegypti. Bahan-bahan yang dapat menghambat pertumbuhan larva kita namakan larvasida yang dapat menolak nyamuk atau nyamuk menggigit kulit kita adalah kita namakan repellent. Pada saat ini penggunaan bahan kimiawi untuk larvasida dan repellent disinyalir mempunyai dampak yang kurang baik bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pencarian alternatif-alternatif alami baru yang berfungsi sebagai larvasida atau repellent. Salah satu bahan yang berfungsi sebagai larvasida atau repellent yang punya potensi sebagai larvasida atau repellent adalah bunga marigold. Karena menurut penelitian yang sudah dipublikasikan bahwa bunga marigold mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, dan golongan terpenoid, fenolik, dan eugenol, di mana senyawa-senyawa ini berpotensi sebagai larvasida dan repellent alami. Dan untuk roadmap dan kebaruan penelitian, dalam kurun waktu 2018 sampai 2023 telah dihasilkan beberapa penelitian tentang bunga marigold, terutama kandungan-kandungan kimia yang ada dalam bunga marigold. Dan tadi sudah disebutkan bahwa salah satunya ada flavonoid, dan selanjutnya ada alkaloid, termasuk fenolik, dan termasuk juga terpenoid, yang punya potensi sebagai larvasida alami maupun repellent alami. Dan pada tahun 2024 ini akan kami lakukan penelitian pengujian aktivitas larvasida dan repellent dari bunga marigold, di mana nanti juga akan kita lakukan pendalaman tentang senyawa aktif yang berkhasiat atau berpotensi sebagai larvasida maupun repellent. Harapannya di tahun 2025 sampai 2028 nanti kami bisa kembangkan penelitian ini ke arah hilirisasi produk, baik produk larvasida alami maupun repellent alami dalam bentuk lotion. Dan ini adalah metode penelitian yang kita lakukan dimulai dari determinasi tanaman, ada pengolahan pasca panen, ada karakterisasi atau standarisasi meliputi penapisan dan karakterisasi simplisia. Selanjutnya ada pembuatan ekstrak, ada fraksinasi di mana ekstrak dan fraksi nanti akan kami uji aktivitas larvasida dan repellentnya, dan fraksi yang memberikan aktivitas larvasida dan repellent yang paling baik, kami akan lanjutkan ke tahap isolasi atau identifikasi senyawa aktif. Dan ini adalah hasil dari pengujian larvasida. Seperti dilihat, kita bisa simpulkan bahwa fraksi aneksan memiliki aktivitas larvasida yang paling baik dibandingkan dengan fraksi etilasetat, fraksi air, bahkan dengan estran. Dan ketika kita uji repellent, fraksi aneksan pun masih mempunyai profil yang lebih baik bila dibandingkan dengan ekstrak total. Kita lihat saja perbandingannya pada jam ketiga, fraksi aneksan memiliki aktivitas repellent sebesar 88% dan cukup stabil pada jam-jam berikutnya. Begitupun pada konsentrasi 1%, ya, dia cukup stabil dalam waktu jangka 6 jam. Sehingga fraksi aneksan ini berpotensi sebagai larvasida dan repellent, ya, fraksi aneksan pada bunga marigold, sehingga dari fraksi aneksan ini nanti akan kita lanjutkan ke tahap identifikasi senyawa aktif. Dan sufraksi yang kita peroleh dari hasil pemisahan lanjutan fraksi aneksan itu kita lakukan
pendalaman kandungan metabolit sekundernya dengan alat GCMS dan diperoleh hasil ada senyawa yang namanya ortosimen, di mana ortosimen ini merupakan golongan terpenoid yang berpotensi sebagai larvasida dan repel. Dan sebagai kesimpulan, hasil pengujian larvasida terhadap larva Aedes aegypti menunjukkan bahwa fraksi aneksan paling efektif karena mempunyai nilai LC50 sebesar 18,80 mikrogram per mililiter. Dan hasil pengujian repellent menunjukkan bahwa fraksi aneksan memiliki aktivitas penolak nyamuk tertinggi dengan persen repelensi sebesar 88,07% pada konsentrasi 2%. Dan hasil analisis GCMS pada subfraksi yang diduga berpotensi sebagai larvasida dan repellent, terdapat senyawa yang namanya ortosimen, di mana termasuk golongan monoterpen dan senyawa tersebut berpotensi sebagai larvasida dan repellent. Bunga marigold berpotensi untuk dikembangkan menjadi larvasida alami terhadap larva dan penolak nyamuk Aedes aegypti. Dan luaran pada penelitian ini adalah publikasi pada jurnal internasional bereputasi. Ini kami lakukan publikasi pada International Journal Applied Pharmaceutics dengan SGRQ3. Namun perkembangannya pada tahun penghujung tahun 2024 ini IZR-nya naik menjadi Q2 dan alhamdulillah statusnya sudah accepted. Dan kami ucapkan terima kasih pada hibah penelitian tesis magister Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia dengan yang telah memberikan hibah di nomor surat keputusan 0459E5PG 02 2024 pada tanggal 30 Mei 2024. Sekian presentasi dari kami atau gambaran hasil penelitian sudah kami lakukan. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bermanfaat bagi penurunan angka kejadian demam berdarah di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.